How Africa Became Black. Perbedaan geografis dan budaya di Afrika. Bab ke-19 atau bab terakhir dari buku Guns, Germs and Steel karya Jared Diamond berjudul How Africa Became Black, mengeksplorasi keanekaragaman etnis, budaya, dan adaptasi lingkungan di benua Afrika. Diamond membahas bagaimana perbedaan lingkungan dan iklim Afrika telah membentuk beragam budaya, bahasa, dan masyarakat, serta bagaimana migrasi besar-besaran, terutama migrasi Bantu, memengaruhi persebaran manusia dan budaya di seluruh benua. Artikel ini akan merangkum gagasan utama dari bab ini dan menjelaskan bagaimana faktor-faktor geografis berperan penting dalam membentuk sejarah dan identitas Afrika. Diamond membuka bab ini dengan penjelasan keanekaragaman etnis yang sangat besar di Afrika, yang tercermin dalam ribuan kelompok etnis, bahasa, dan budaya yang berbeda. Afrika adalah benua yang luas dengan variasi geografis yang luar biasa, mulai dari hutan hujan tropis di Kongo hingga gurun Sahara yang gersang dan savana di Afrika Timur dan Selatan. Setiap lingkungan ini memiliki tantangan dan peluang unik yang memengaruhi cara hidup masyarakat di dalamnya. Di bagian utara, Afrika didominasi oleh orang-orang Berber dan Arab yang memiliki hubungan budaya dan perdagangan yang kuat dengan Timur Tengah dan Eropa. Sementara itu, di Afrika Sub-Sahara terdapat berbagai kelompok etnis berkulit hitam yang mendiami lingkungan tropis, savana, dan hutan hujan. Variasi ini menciptakan perbedaan dalam pola adaptasi, cara bercocok tanam, dan organisasi sosial yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah keanekaragaman etnis di Afrika dipengaruhi oleh variasi lingkungan yang mencakup hutan tropis, gurun, dan savana yang membentuk cara hidup dan budaya yang berbeda di seluruh benua. Diamond menjelaskan bahwa kondisi lingkungan Afrika yang mempengaruhi pola penyebaran manusia, Sahara yang luas dan gersang misalnya, bertindak sebagai penghalang alami antara Afrika Utara dan Sub-Sahara yang membatasi interaksi antara kelompok di kedua wilayah ini selama berabad-abad. Penghalang geografis ini menyebabkan perbedaan budaya dan adaptasi lingkungan yang signifikan antara masyarakat Afrika Utara dan masyarakat di Afrika Sub-Sahara. Selain itu, ekosistem hutan hujan di Afrika Tengah yang lebat juga membatasi pergerakan manusia. Hutan ini tidak mendukung pertanian yang intensif, sehingga masyarakat di kawasan ini cenderung mengandalkan cara hidup berburu mengumpul atau bertani dalam skala kecil yang disesuaikan dengan lingkungan mereka. Di sisi lain, wilayah savana yang terbuka di Afrika Timur dan Selatan lebih cocok untuk bercocok tanam dan pemeliharaan ternak, memungkinkan masyarakat untuk berkembang dengan cara hidup yang lebih agraris. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah penghalang geografis seperti Sahara dan hutan hujan Afrika Tengah membatasi pergerakan manusia, menciptakan adaptasi lingkungan dan perbedaan budaya antara Afrika Utara dan Sub-Sahara. Salah satu topik utama dalam bab ini adalah migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh suku-suku Bantu yang memainkan peran penting dalam membentuk demografi dan budaya Afrika Sub-Sahara. Sekitar 2000 sebelum Masehi, orang-orang Bantu mulai bermigrasi dari Afrika Barat menuju selatan dan timur, membawa serta kemampuan bercocok tanam, memelihara ternak, dan teknologi logam. Migrasi ini mengubah lanskap Afrika Sub-Sahara karena masyarakat Bantu menggantikan atau mengasimilasi kelompok pemburu pengumpul yang ada di wilayah tersebut, seperti orang Pygmy
dan Khoisan. Migrasi ini juga berkontribusi pada penyebaran bahasa Bantu di sebagian besar Afrika Sub-Sahara, menciptakan kesamaan linguistik yang luas di antara banyak kelompok di wilayah ini. Poin utama dari penjelasan tersebut adalah migrasi Bantu mengubah demografi Afrika Sub-Sahara, memperkenalkan pertanian dan teknologi logam, serta menyebarkan bahasa dan budaya Bantu di seluruh benua. Diamond juga membahas bagaimana penyakit endemik di Afrika seperti malaria dan penyakit tidur, trypanosomiasis, memengaruhi pola pemukiman dan perkembangan masyarakat di Afrika Sub-Sahara. Penyakit ini berkembang subur di lingkungan tropis dan berdampak besar pada populasi manusia. Malaria misalnya adalah penyakit yang mematikan dan endemik di banyak wilayah tropis Afrika, membatasi kemampuan masyarakat untuk mengembangkan pemukiman besar. Selain itu, penyakit tidur yang disebarkan oleh lalat tsetse menjadi hambatan besar bagi masyarakat yang bergantung pada pemeliharaan ternak di wilayah-wilayah tertentu di Afrika Tengah dan Barat. Karena lalat tsetse mematikan bagi hewan ternak, dampak penyakit tropis ini membuat masyarakat di Afrika Sub-Sahara harus menyesuaikan cara hidup mereka dan memilih lokasi pemukiman yang aman dari ancaman penyakit. Poin utamanya adalah penyakit endemik seperti malaria dan penyakit tidur memengaruhi pola pemukiman dan menghambat perkembangan populasi besar di Afrika Sub-Sahara, memaksa masyarakat untuk beradaptasi. Diamond menjelaskan bahwa Afrika telah lama berinteraksi dengan peradaban luar, terutama melalui hubungan perdagangan dengan Timur Tengah, India, dan Eropa. Pantai Timur Afrika khususnya menjadi pusat perdagangan internasional dengan kota-kota pelabuhan seperti Kilwa dan Sofala yang terlibat dalam perdagangan dengan bangsa Arab dan India. Hubungan perdagangan ini memperkenalkan teknologi, agama dan budaya dari luar ke Afrika, seperti Islam yang menyebar melalui pedagang Arab di Afrika Timur dan Utara. Namun, kontak dengan dunia luar terbatas pada wilayah pesisir, sementara bagian pedalaman Afrika tetap relatif terisolasi. Hal ini berarti bahwa pengaruh asing yang masuk ke Afrika tidak selalu tersebar secara merata, dan banyak masyarakat di pedalaman mempertahankan cara hidup tradisional mereka. Poin utamanya adalah interaksi dengan dunia luar melalui perdagangan membawa pengaruh asing ke Afrika, meskipun wilayah pedalaman tetap terisolasi dan mempertahankan budaya lokal. Diamond juga menyoroti bagaimana penjajahan Eropa memengaruhi Afrika dalam berbagai cara. Penjajahan menyebabkan perubahan besar dalam struktur politik, ekonomi, dan sosial di Afrika. Bangsa Eropa membagi wilayah Afrika menjadi koloni tanpa memperhatikan batas-batas etnis atau budaya lokal, yang seringkali menyebabkan ketegangan dan konflik antar kelompok. Penjajahan juga mengakibatkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Afrika dan tenaga kerja penduduk lokal, yang memiliki dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan ekonomi benua tersebut. Setelah kemerdekaan, banyak negara Afrika mengalami kesulitan dalam membangun struktur politik dan ekonomi yang stabil karena warisan penjajahan yang kompleks. Poin utamanya adalah penjajahan Eropa berdampak besar terhadap struktur politik, ekonomi, dan sosial Afrika, menciptakan ketegangan etnis dan eksploitasi sumber daya yang berpengaruh hingga setelah kemerdekaan. Kesimpulannya adalah bab How Africa Became Black dalam Guns, Germs, and Steel menjelaskan keanekaragaman budaya, etnis, dan lingkungan di Afrika, serta bagaimana faktor-faktor geografis dan migrasi membentuk masyarakat di benua tersebut. Jared Diamond menunjukkan bahwa perbedaan lingkungan di seluruh Afrika menciptakan cara hidup yang berbeda-beda,
dari kehidupan agraris di savana hingga berburu mengumpul di hutan hujan. Migrasi Bantu memainkan peran besar dalam membentuk demografi dan budaya sub-Sahara, menyebarkan pertanian, teknologi logam, dan bahasa Bantu. Penyakit tropis juga berperan dalam membatasi perkembangan populasi dan mempengaruhi pola pemukiman di Afrika sub-Sahara. Sementara hubungan perdagangan dengan dunia luar membawa pengaruh asing ke Afrika, terutama di wilayah pesisir. Namun, penjajahan Eropa memberikan dampak yang sangat besar pada struktur politik, ekonomi, dan sosial Afrika, meninggalkan warisan yang kompleks dan tantangan yang masih dihadapi hingga saat ini. Poin utama keseluruhan dari bab terakhir ini adalah perbedaan lingkungan, migrasi, penyakit, dan pengaruh eksternal membentuk keanekaragaman etnis dan budaya di Afrika. Penjajahan Eropa kemudian memperkenalkan perubahan besar yang berdampak jangka panjang pada politik dan ekonomi benua ini, membentuk tantangan yang masih dirasakan di Afrika modern. Terima kasih kepada semua pendengar yang telah setia mendengarkan seluruh rangkaian audiobook di channel Baca Buku ini. Saya Guntur Sulaksono, narator pengisi suara, mengucapkan sekali lagi terima kasih.